Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang topik pergeseran kurva di dalam agregat demand ya. Apa aja hal-hal yang bisa menyebabkan kurva agregat demand itu bergeser ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, kemarin aku udah banyak membahas tentang apa itu agregat demand dan kenapa kurva agregat demand itu bentuknya seperti turunan ini. Nah, itu udah ada di video aku sebelumnya. Jadi kalau kalian boleh nonton di video aku sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih faktor yang menyebabkan agregat demand itu bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau bergeser ke kanan ya, dari AD ke AD1, berarti dia ada terjadi penambahan dalam agregat demand. Nah, namun kalau bergeser ke kiri, berarti dia terjadi penurunan ya. Misalnya dari AD ke AD2, berarti terjadi penurunan di dalam agregat demand. Nah, apa aja faktor yang mempengaruhi? Nah, kita harus membedah rumus dari agregat demand ya. Nah, kemarin aku udah bahas bahwa agregat demand itu digambarkan dengan rumus GDP atau PDB ya, PDB dengan pendekatan pengeluaran. Nah, jadi agregat demand itu sama dengan PDB atau Y ini adalah income ya atau pendapatan. Kita tulis saja PDB, produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran. Ya, jadi Y atau PDB sama dengan C plus I plus G plus NX ya. Dimana C ini adalah konsumsi, I-nya adalah investasi, G-nya adalah pengeluaran pemerintah, government expenditure ya. NX ini adalah net export ya. Nah, ini aku udah jelaskan juga di video aku yang PDB, pendekatan cara menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton juga ya. Nah, lalu jadi sebenarnya agregat demand ini kita bisa samakan dengan pengeluaran gitu. Pengeluaran dari seluruh rakyat yang ada di dalam satu negara itu. Nah, jadi kita berpikir bahwa agregat demand itu adalah pengeluaran dari seluruh rakyat yang ada dalam negara tersebut gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan bisa lihat efek-efeknya bagaimana eh, bagaimana melihat apakah agregat demand-nya ini bertambah atau berkurang gitu ya. Nah, jadi uh, aspek-aspek yang akan mempengaruhi penambahan dan pengurangan agregat demand itu adalah ya efek ini C, I, G, dan NX ini. Ketika C naik, pasti agregat demand-nya akan naik. Ketika C turun, agregat demand akan turun gitu ya. Dan yang lain-lainnya. Ketika I naik, ketika investasi naik, pasti agregat demand naik. Ketika I turun, agregat demand-nya akan turun. Gitu juga dengan G dan NX gitu ya. Nah, sekarang kita akan bedah satu-satu dari mulai C dulu ya, konsumsi. Nah, apa aja yang mempengaruhi? Apa aja sih yang mempengaruhi konsumsi ya? Nah, aku kasih contoh aja ya. Misalkan ada perubahan dalam pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Nah, misalkan gitu ya. Misalkan pemerintah itu mengurangi jumlah pajak penghasilan. Ya, misalnya pajak dikurangi jumlahnya sama pemerintah. Nah, apa yang terjadi ketika pajak penghasilan? Nah, ketika tax dikurangin, pasti yang terjadi income orang akan bertambah, gitu ya. Pendapatan orang akan bertambah, ujung-ujungnya ini akan membuat konsumsi jadi naik gitu karena income-nya dia karena tax-nya berkurang pasti income-nya kan lebih banyak ya. Nah, ini bisa digunakan sama dia untuk berkonsumsi atau membeli barang lebih banyak lagi. Artinya konsumsinya akan bertambah sehingga yang terjadi adalah agregat demand-nya akan bertambah. Nah, ketika agregat demand bertambah, nah agregat demand akan bergeser ke kanan gitu ya. Nah, jadi ketika pajak penghasilan turun, agregat demand akan bertambah. Nah, begitu cara melihatnya ya.
Jadi kita lihat apa efeknya itu kepada masing-masing dari komponen 4 ini gitu ya. Nah, aku kasih contoh satu lagi. Misalkan adanya perubahan masih di dalam konteks konsumsi ya. Perubahan dalam insentif untuk nabung gitu ya. Misalkan pemerintah memberikan hadiah untuk orang yang menabung gitu atau memberikan bunga tambahan gitu untuk orang yang menabung gitu. Nah, apa yang terjadi gitu? Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya insentif diberikan, nah itu orang akan meningkatkan tabungannya atau savingnya itu akan bertambah gitu ya. Nah, ketika saving bertambah atau tabungan bertambah, yang terjadi orang akan menurunkan konsumsinya gitu ya. Nah, ketika konsumsi turun, nah lagi-lagi efeknya ke agregat demand-nya pasti akan turun gitu. Nah, jadi ketika insentif untuk menabung ditambah, pasti ujung-ujungnya agregat demand akan turun. Nah, jadi kurvanya dari yang semula di sini bergeser ke kiri, ke AD2 gitu ya, karena agregat demand-nya akan turun gitu. Nah, itu dari C. Nah, sekarang kita akan kupas dari yang I ya. I, investasi. Nah, contohnya apa nih? Contohnya bisa aja kayak gini ya. Misalnya perubahan dalam kepercayaan diri untuk bisnis. Nah, jadi kadang-kadang ada suatu masa yang membuat orang itu takut untuk berbisnis ya. Contohnya di masa pandemi seperti ini itu masa yang membuat orang takut untuk berbisnis gitu. Tapi ada masa-masa juga yang misalkan lagi ekonomi lagi bagus gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan diri untuk bisnis gitu. Nah, ketika kepercayaan diri untuk bisnis meningkat, nah yang terjadi apa sih? Yang terjadi adalah investasi akan meningkat gitu ya. Nah, ini kan investasi. Jadi ketika orang kepercayaan diri untuk bisnis itu meningkat, pasti investasi meningkat. Nah, ketika investasi meningkat, nah lagi-lagi komponennya misalnya di sini meningkat, pasti agregat demand-nya akan meningkat gitu ya. Agregat demand-nya akan meningkat sehingga AD-nya akan bergeser ke kanan gitu. Nah, itu dari komponen investasi. Nah, sekarang komponen yang ketiga yaitu government ya, G, pemerintah. Nah, yang terjadi adalah contohnya misalnya gini, perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tuh bisa banyak ya, bisa misalkan pemerintah beli senjata gitu ya, beli vaksin buat nambah beli apa namanya? Beli beli alat-alat buat alat sekolah negeri gitu ya. Itu bisa juga. Nah, banyak dan lain-lainnya gitu ya. Infrastruktur bisa juga. Nah, jadi ketika pengeluaran pemerintah naik ya, ketika government expenditure itu naik, nah yang terjadi adalah agregat demand itu naik ya gitu. Simpel banget. Ketika government yang expenditure pengeluaran pemerintah naik, agregat demand pasti akan naik. Jadi geser ke kanan. Kalau pengeluaran pemerintah dikurangin, pasti agregat demand-nya akan bergeser ke kiri gitu. Nah, simpel banget ya yang G. Nah, sekarang yang terakhir ya, yaitu NX atau net export ya. Nah, contohnya apa? Misalkan perubahan dalam kebijakan kebijakan pemerintah dalam atau mengenai ekspor dan impor gitu ya. Nah, ini aku banyak jelasin juga sih kemarin kebijakan ekspor impor ya di bagian playlist mikroekonomi ya. Nah, coba aku ambil salah satu contoh aja ya. Misalkan pemerintah itu mau mengurangi import gitu. Nah, salah satu cara yang bisa pemerintah lakukan untuk mengurangi import itu adalah meningkatkan tarif ya. Tarif itu adalah pajak untuk barang import gitu, gampang ya. Nah, jadi ketika tarif naik, harga barang import tuh lebih mahal
gitu. Nah, ujungnya pasti itu akan mengurangi import ya, mengurangi import. Nah, NX ini itu komponennya adalah export minus import ya, net export namanya juga ya. Jadi export, nah ekspor kita barang yang kita jual di luar dikurangin dengan barang yang import, barang yang kita beli, barang impor yang kita beli itu namanya net export ya. Nah jadi ketika ekspornya misalkan tetap, tapi importnya turun, nah, nah ini ujung-ujungnya akan menyebabkan net ekspornya ini akan naik gitu. Net ekspornya akan naik. Nah, kalau net ekspornya naik, pasti agregat demand-nya naik gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau misalnya dia mempengaruhi komponen yang ada di sini, misalnya komponennya ini naik, pasti agregat demand-nya naik. Gitu aja ngelihatnya ya. Ketika C naik, agregat demand naik, I naik, AD-nya naik. Kalau I turun ya, AD-nya turun. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal net export juga sama. Ketika net exportnya naik, agregat demand-nya pasti akan naik sehingga kurva bergeser ke kanan gitu ya. Karena kebijakan pemerintah dalam ekspor impor ini. Nah, itu aja sih sebenarnya ya, 4 komponen yang ada dalam agregat demand. Jadi lihatlah agregat demand itu sebagai pengeluaran dari seluruh masyarakat yang ada dalam negara tersebut gitu ya. Nah, jadi ketika pengeluaran naik, pasti agregat demand-nya naik juga. Gitu ya. Itu aja sih yang mau kejelasin tentang pergeseran kurva agregat demand. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.